Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Langit Israel tiba-tiba menghitam, tapi bukan karena badai. Ribuan burung muncul dari cakrawala. Diam, terbang rapat, dan membentuk formasi seperti pasukan. Tidak bersuara, tidak berkicau, hanya mengepakkan sayap dalam senyap yang mencekam. Sebagian orang menyebut ini migrasi, tapi umat yang mengerti sejarah menyebut satu nama, yaitu burung ababil. Apakah sejarah sedang terulang, atau ini pertanda langit bahwa azab sudah dekat? Dan yang lebih mengejutkan, ini terjadi saat Israel sedang dilanda bencana bertubi-tubi. Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Bayangkan langit yang biasanya cerah di atas wilayah Israel tiba-tiba berubah menjadi kelabu. Bukan karena badai, bukan pula karena kabut tebal, tapi karena sesuatu yang lebih mengejutkan, yaitu ribuan burung terbang berkelompok memenuhi cakrawala seperti awan hitam yang bergerak cepat. Mereka tidak berterbangan acak, tapi membentuk formasi yang rapi seperti barisan pasukan. Pemandangan ini terjadi begitu tiba-tiba, tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tidak ada suara gaduh atau gemuruh, hanya suara angin yang lirih dan kepakan sayap yang membelah langit dalam kesenyapan yang mencekam. Warga yang menyaksikan langsung kejadian itu pun terdiam. Ada yang hanya bisa merekam dengan ponsel mereka. Ada pula yang langsung memanjatkan doa dengan tubuh gemetar. Fenomena ini langsung viral. Banyak yang menyebutnya sebagai penampakan burung ababil, makhluk langit yang disebut di dalam Al-Quran, yang pernah diturunkan oleh Allah untuk menghancurkan pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah. Bahkan sebagian ulama dan pengamat keagamaan mengatakan bahwa apa yang terjadi ini bukanlah sekedar migrasi burung biasa, tapi bisa jadi adalah peringatan dari langit. Mari kita ingat kembali peristiwa dalam sejarah Islam, yaitu dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia mengirim kepada mereka burung ababil yang melemparkan mereka dengan batu dari tanah yang dibakar." Quran Surat Al-Fil ayat 3-4. Kisah ini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa nyata yang terjadi pada tahun kelahiran Rasulullah, tahun yang dikenal dengan nama Amul Fil atau tahun gajah. Pasukan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dihancurkan oleh Allah. Bukan dengan pasukan manusia, bukan dengan senjata, tapi dengan burung kecil yang membawa batu azab. Sekarang, lebih dari 1400 tahun kemudian, ketika ribuan burung kembali memenuhi langit, bukan di atas Ka'bah, tapi di atas tanah yang sedang bergejolak, yaitu Israel. Lalu muncul pertanyaan besar di benak banyak orang. Apakah sejarah sedang terulang? Apakah burung-burung itu hanya sekedar burung biasa? Ataukah mereka adalah bagian dari pertanda besar yang sedang disiapkan oleh Allah? Mengapa mereka muncul saat negeri itu sedang ditimpa bencana demi bencana? Dan mengapa mereka diam tanpa suara, hanya mengepakkan sayap seakan membawa pesan yang tidak terucap? Inilah yang membuat hati sebagian orang bergetar.
Karena bagi yang memahami isyarat langit, mereka tahu tidak ada yang kebetulan dalam takdir Allah. Setelah penampakan ribuan burung misterius di langit Israel, negeri itu seperti memasuki fase baru penuh kegelisahan. Bencana datang silih berganti tanpa jeda. Angin, api, banjir, dan bahkan hujan es yang tidak lazim. Semuanya menyatu, seakan bumi dan langit sepakat untuk mengguncang tanah itu. Kebakaran hebat melanda hutan-hutan di Israel. Api begitu besar dan cepat menyebar hingga melalap area yang luas hanya dalam hitungan jam. Lebih dari 20 jam petugas berjuang untuk memadamkannya. Tapi setelah padam, api kembali muncul di tempat lain, bagaikan tangan tidak terlihat yang terus menyalakan bara. Bencana ini tidak kunjung usai. Sebagian media menyebutnya sebagai kebakaran terparah dalam sejarah modern Israel. Pemerintah pun kelabakan. Status darurat nasional diumumkan tanpa batas waktu. Bahkan mereka terpaksa meminta bantuan dari negara-negara luar, baik dari Asia maupun Eropa. Namun tidak semua negara bersedia membantu. Iran, Suriah, Turki, Lebanon, dan Yaman secara terang-terangan menolak memberi pertolongan. Sebagian menilai ini adalah bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel selama ini terhadap rakyat Palestina. Belum reda dari kebakaran, badai pasir melanda. Langit berubah menjadi jingga gelap. Jarak pandang memburuk. Udara yang penuh debu membuat ribuan orang sakit pernapasan. Hujan es turun dalam ukuran dan waktu yang tidak lazim. Bahkan banjir mengejutkan terjadi di beberapa wilayah. Bumi seperti enggan menerima pijakan kaki-kaki yang berdosa. Pertanyaannya, mengapa semua ini terjadi bersamaan? Bagi sebagian orang, ini hanyalah rangkaian cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Tapi bagi yang melihat ini dengan mata hati, ini adalah peringatan dari Allah sebagaimana firman-Nya. Dan kami tidak mengutus tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 59. Kita tidak bisa menuduh atau menebak kehendak Allah. Tapi ketika bencana datang bertubi-tubi dan langit menampakkan hal-hal yang di luar kebiasaan, maka manusia beriman seharusnya merenung dan bertanya, apa pesan yang ingin disampaikan Tuhan? Burung ababil dahulu muncul untuk membela tanah suci. Apakah burung-burung ini kini juga menjadi bagian dari petanda atas kezaliman yang sedang terjadi di bumi Palestina? Sebagian warga Israel kini hidup dalam ketakutan. Mereka tidak takut pada api, air, atau badai, tapi mereka takut kepada kemungkinan bahwa semua ini bukan lagi sekedar fenomena alam, melainkan tanda murka dari langit. Reaksi internasional dan teori konspirasi dunia terbelah. Ketika Israel dilanda kebakaran hebat, badai pasir, hujan es, dan banjir dalam waktu yang berdekatan, pemerintahnya segera mengibarkan bendera darurat. Mereka tahu kali ini bencana ini terlalu besar untuk ditangani sendiri. Permintaan bantuan segera dikirim ke berbagai negara. Namun yang mengejutkan, beberapa negara justru menolak secara terbuka. Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman, negara-negara yang selama ini berseberangan secara ideologis dan politik dengan Israel, menutup pintu. Tidak ada bantuan, tidak ada simpati. Ini bukan semata penolakan logistik. Ini adalah penolakan terhadap kebijakan, terhadap sejarah panjang ketidakadilan. Bagi negara-negara tersebut, membantu Israel berarti menutup mata atas penderitaan rakyat Palestina
yang selama ini tertindas. Sementara itu, muncul pula berbagai teori konspirasi yang menghebohkan publik. Salah satunya datang dari Yair Netanyahu, putra dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Ia mengklaim bahwa kebakaran-kebakaran ini bukanlah kebetulan. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa ini semua sabotase dari kelompok sayap kiri di negeri sendiri. Tujuannya menjatuhkan pemerintahan ayahnya. Pertanyaan ini sontak memicu kontroversi. Sebagian menganggap Yair hanya menyebar ketakutan dan memperkeruh suasana. Tapi sebagian lainnya percaya, mungkin saja ini bukan hanya bencana alam, melainkan perang tersembunyi di dalam tubuh Israel sendiri. Ketika dunia memperhatikan, ternyata Amerika Serikat pun tidak langsung turun tangan. Negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Israel justru belum terlihat mengirimkan bantuan secara langsung. Sebuah keanehan yang menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apakah dunia mulai jenuh melihat kekerasan demi kekerasan yang terjadi di tanah suci? Ataukah ini bagian dari skenario yang lebih besar, yaitu skenario yang belum sepenuhnya terungkap? Dalam sejarah Islam, musuh-musuh Allah sering dihancurkan dengan cara yang tidak terduga. Bukan dengan pedang atau panah, tapi dengan fitnah dari dalam, perpecahan internal, atau azab yang diturunkan dari langit. Sebagaimana firman Allah, dan begitulah kami menjadikan sebagian orang zalim menjadi teman bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Quran Surat Al-An'am ayat 129. Maka bisa jadi apa yang terjadi di Israel hari ini bukan hanya azab berupa bencana alam, tapi juga kehancuran dari dalam sistemnya sendiri, perselisihan politik, kepercayaan publik yang menurun, dan dunia yang mulai berpaling satu persatu. Bencana yang tidak kunjung usai, kilas balik ke azab terdahulu. Tapi malapetaka lain sudah menyusul. Kebakaran yang semula hanya terjadi di hutan kini mulai merembet ke jalanan kota. Asap hitam menutupi langit. Jalanan yang biasanya sibuk berubah menjadi jalur evakuasi. Warga mulai panik. Sebagian terpaksa meninggalkan rumah mereka. Beberapa petugas pemadam menjadi korban. Bencana itu terasa seperti berlapis. Hujan es datang mengguyur di luar musim, dalam ukuran yang tidak lazim. Badai pasir melumpuhkan lalu lintas. Banjir bandang menyapu rumah dan kendaraan. Udara penuh asap dan debu membuat pernapasan menjadi sesak. Pemerintah Israel nyaris lumpuh. Mereka mengakui bahwa ini adalah salah satu kondisi paling sulit yang pernah dihadapi dalam sejarah negara tersebut. Tapi sebagian rakyat mulai bertanya-tanya dan takut, bukan hanya karena bencana alam, tapi karena pesan yang terkandung di baliknya. Karena di tengah semua kekacauan itu, ribuan burung kembali terlihat di langit, terbang senyap tanpa suara, tanpa arah yang jelas. Tapi pola terbangnya begitu rapi. Tak sedikit yang langsung mengingat kisah nyata di dalam Al-Quran tentang pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah. Apakah burung yang terlihat di langit Israel adalah pertanda bahwa sejarah sedang berulang? Bahwa bumi Palestina yang terus diinjak-injak kehormatannya kini sedang dibela oleh alam dan langit? Sebagaimana yang disebut dalam riwayat Sahih, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dengan orang fajir sekalipun, dan bahkan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Bukhari. Maka bisa jadi pertolongan Allah kali ini datang bukan dari kekuatan militer atau diplomasi,
tapi dari tentara-tentara langit yang tidak kasat mata, mungkin berupa burung, angin, hujan, atau bahkan kegelisahan dalam hati musuh-musuh Islam sendiri. Israel kini menghadapi ujian bukan hanya dari bumi yang terbakar, tapi dari langit yang mengamati dan menekan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada perisai untuk berlindung dari murka Allah ketika Dia telah berkehendak. Amerika yang berubah arah, harapan baru atau muslihat lama? Di tengah kebakaran dan kekacauan yang melanda Israel, perhatian dunia justru bergeser, bukan dari sekedar bencana alam atau konflik kekuasaan, tetapi pada pergeseran sikap negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Sebuah pertanyaan mengejutkan keluar dari mulut juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Tammy Bruce. Ia mengatakan, "Kami ingin bantuan kemanusiaan kembali mengalir ke Gaza. Kami ingin pasokan, makanan, dan obat-obatan disalurkan selama bisa dilakukan dengan aman, tanpa penjarahan, tanpa serangan, dan tanpa pencurian." Ucapan ini tidak hanya mengejutkan dunia internasional, tapi juga membuat Israel mulai waspada. Selama ini, Amerika adalah sekutu terdekat mereka. Tapi kini, negeri adidaya itu mulai menunjukkan arah pandang yang lebih lunak terhadap Gaza, wilayah yang selama ini menderita akibat blokade dan serangan demi serangan. Bahkan Donald Trump yang dikenal sangat pro-Israel semasa menjabat presiden turut angkat bicara. Orang-orang itu, warga Gaza, menderita. Kita harus baik kepada Gaza. Mereka butuh makanan, obat-obatan, dan bantuan lainnya. Kami akan menanganinya. Bagi sebagian orang Palestina, ini mungkin terasa seperti secercah harapan. Tapi bagi yang memahami dinamika politik global, harapan ini bisa jadi muslihat lama yang dibungkus dengan wajah baru. Beberapa pengamat politik dunia mencurigai bahwa langkah Amerika ini adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Ada dugaan bahwa Trump ingin mengambil hati rakyat Palestina dengan tujuan akhir, yaitu memuluskan rencana pemindahan mereka dari tanah Gaza. Rencana ini bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai skenario sudah dibahas di balik layar, yaitu membuat Gaza tidak lagi layak huni, lalu menawarkan relokasi ke negara ketiga. Jika berhasil, maka tanah suci itu akan kosong dari penghuninya dan lebih mudah dikuasai sepenuhnya. Namun, harapan Amerika untuk memindahkan penduduk Gaza tidak semudah itu. Karena tanah itu bukan sekedar tempat tinggal, itu adalah tanah suci, tanah perjuangan, tanah air dan darah. Salah satu warga Palestina di Rafah, Khatam Azam, dengan tegas menyampaikan, "Kami adalah orang-orang yang punya akar kuat di tanah ini. Kami tidak akan pergi, bahkan kalau harus hidup di tenda atau tidur di jalan, kami akan tetap tinggal di sini." Pernyataan ini bukan sekedar simbol keteguhan, tapi pantulan dari sabda Rasulullah yang mengabarkan bahwa akan terus ada sekelompok dari umatku yang menang di atas kesabaran. Mereka tidak akan dirugikan oleh orang yang menelantarkan mereka atau menentang mereka hingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Maka siapapun yang berharap umat ini menyerah akan kecewa, dan siapapun yang menyangka bahwa tanah suci bisa dibeli dengan bantuan atau janji politik akan salah besar. Gaza mungkin gelap dan tertindas, tapi cahaya iman mereka menyala kuat. Satu hal yang dunia sering lupakan, yaitu mereka tidak sendirian. Langit bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga pembahasan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.